Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Elisha Adalia Putri. Kali ini saya akan menjelaskan ke kalian pengertian hutan mangrove. Jadi, hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di daerah pantai atau muara sungai dan dipengaruhi oleh air laut pasang surut. Nah, pohon yang hidup di sana bisa tahan air asin loh teman-teman, seperti bakau dan api-api. Sekarang kita akan membahas ekosistem dari hutan mangrove. Ekosistemnya adalah lingkungan tempat hidup untuk makhluk hidup dan juga untuk makhluk tak hidup. Nah, mereka berdua saling berhubungan di wilayah mangrove. Yang pertama ada komponen biotik seperti tumbuhan bakau, ikan, udang, dan kepiting, dan juga burung teman-teman. Selanjutnya ada komponen abiotik, itu seperti air laut, cahaya matahari, dan juga suhu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya kita akan dengarkan penjelasan dari teman-teman. Halo semuanya, hari ini aku akan bercerita tentang tumbuhan yang sangat penting bagi kehidupan di pesisir, yaitu tumbuhan mangrove. Yuk kita kenali ciri khasnya. Ternyata tumbuhan ini punya ciri khas yang unik banget. Mangrove hidup di daerah pantai, terutama di air payau. Tempat percampurnya air laut dan air sungai. Akarnya juga berbeda dari tumbuhan lain. Akarnya tunjang dan akarnya napas untuk menopang batang atau menahan ombak dan membantu pernapasan di tanah yang berlumpur. Daun yang tebal dan mengkilap berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menahan garam. Dapat menyaring garam dari air laut agar bisa bertahan hidup di lingkungan asin. Bijinya dapat tumbuh saat masih menempel di pohon, membantu biji tumbuh cepat setelah jatuh ke lumpur. Ternyata walaupun cuma kita di pinggir pantai, banyak manfaatnya loh. Yang pertama bisa menjadi teknik bagi pesisir, mencegah erosi dan abrasi pantai serta melindungi dari pasang, badai, dan tsunami. Yang kedua bisa menjadi penggerak karbon. Jadi dia adalah salah satu hutan yang paling efektif di dunia untuk menyimpan karbon dan membantu mitigasi perubahan iklim. Yang ketiga, dia menjadi habitat biota laut. Jadi banyak juga seperti udang, kepiting, ikan, burung itu mencari perlindungan di hutan mangrove, menjadi tempat berkembang biak dan menjadi tempat penyelamat makan. Ternyata dia juga bisa menjaga kualitas air. Yang pertama menyerap polutan, terus bisa menyerap logam yang berbahaya dan juga bisa kualitas air. Yang kelima, dia bisa menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir. Jadi bisa menghasilkan hasil ikan baru, menjadi potensi hasil ekowisata bagi masyarakat pesisir. Hutan mangrove bukan hanya deretan pohon di tepi laut, ia punya peran besar bagi kehidupan kita. Dari sisi ekonomi, mangrove menjadi sumber penghasilan bagi nelayan karena menjadi tempat hidup ikan, udang, dan kepiting. Selain itu, kawasan mangrove juga dikembangkan untuk wisata alam yang menarik. Dari sisi sosial, hutan mangrove melindungi pesisir dari abrasi dan tsunami, serta menjadi tempat masyarakat belajar dan bekerjasama menjaga lingkungan. Menjaga hutan mangrove berarti menjaga kehidupan, ekonomi, dan masa depan kita bersama. Hai, kembali lagi dengan aku Yasmin. Di sini aku akan menjelaskan tentang zonasi hutan mangrove. Jadi yang pertama itu ada zona terluar, yaitu zona pionir. Dia itu berhadapan langsung dengan laut, sering terendam air pasang, dan didominasi oleh jenis yang tahan gelombang dan salinitas tinggi, seperti genus Avicennia dan Sonerania. Yang kedua itu zona tengah, terletak di belakang zona keluar. Jadi dia di tengah-tengahnya, hanya terendam saat air pasang sedang. Umumnya didominasi oleh genus Rhizoptera seperti R. mucronatus atau R. acuculata. Yang ketiga itu ada zona dalam, hanya terendam saat air pasang tertinggi. Terus teksturnya itu lebih padat atau berlumpur keras, sering didominasi oleh genus Riboera dan Cereus. Yang keempat itu ada zona transisi atau darat, berbatasan dengan daratan, hampir tidak terpendam air laut, kadang hanya tergenang air tawar atau payung. Sering ditumbuhi jenis nipah atau jenis lain yang lebih toleran terhadap air tawar.